Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Kembali dengan Momoy di Jerman, teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, teman-teman ya. Ini cuaca cukup bagus ya, teman-teman ya. Dibilang panas enggak, dibilang mendung enggak. Jadi tengah-tengah, teman-teman. Ini cuacanya lagi enak banget dan itu kalian bisa lihat ya, itu mesin pemotong rumput ya, teman-teman ya. Jadi dia bekerja buat memotong rumput. Jadi kalau di Jerman tuh apa-apa semua sudah teknologi ya, teman-teman. Baik kota kecil, mau tinggal di desa kek, mau tinggal di mana kek ya, kota besar gitu ya. Semuanya orang Jerman itu rumahnya udah bagus-bagus, teman-teman. Rumahnya mereka tuh udah semuanya teknologi ya, teman-teman. Tuh ya, jadi kita nggak perlu repot-repot, teman-teman, buat motong-motong rumput. Jadi mobilnya udah bekerja sendiri, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Tapi ini alatnya juga udah lama sih, tapi masih berfungsi bagus mobilnya. Tuh, dia motongin rumput yang ini ya, yang udah mulai tinggi ya, teman-teman. Oh iya, ini sekilas kiwi, teman-teman. Perkembangan kiwi ya, teman-teman ya. Sebenarnya di video ini, teman-teman, aku mau membahas mengenai sampah ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya tuh, di Jerman itu ada peraturan, teman-teman, mengenai sampah ya. Jadi orang Jerman itu disiplin ya, teman-teman, dalam hal buang sampah ya. Jadi di Jerman itu ada peraturannya, teman-teman. Jadi sampah itu harus dibagi-bagi ya, harus terbagi gitu, teman-teman. Nggak kayak di Indonesia, satu kotak sampah itu semua sampah bisa masuk, teman-teman ya. Enggak, teman-teman. Jadi di Jerman itu setiap rumah itu ya, teman-teman, wajib yang namanya bayar sampah ya, teman-teman. Jadi setiap seminggu 2 kali itu ada petugas yang akan mengambil sampah, teman-teman. Jadi di Jerman ini apa namanya, disiplin, teman-teman, dalam hal sampah ya. Jadi di sini tuh terbagi 3 ya, teman-teman ya. Sampah basah, dalam arti sampah basah tuh kayak sampah bio ya, teman-teman, kayak sayur-sayuran gitu ya, sampah-sampah basah ya, jenis bio lah ya, teman-teman, kalian tahu ya bio ya. Terus yang kedua sampah yang seperti plastik gitu ya, teman-teman ya, plastik. Terus sampah yang seperti tisu, kertas gitu ya, teman-teman ya. Terus oh bukan 3, 4, maaf. Terus yang keempat seperti botol, teman-teman. Nah, itu harus dipisah-pisahin ya, teman-teman ya, dalam tempat sampah yang berbeda, bisa dalam plastik yang berbeda atau tempat sampah yang berbeda. Itu harus dipisahin, teman-teman. Jadi pada saat apa namanya, pada saat si petugasnya udah mau ngambil sampah tuh, teman-teman, jadi sampahnya harus sudah terbagi-bagi, teman-teman ya, sudah harus terpisah gitu, teman-teman, yang mana bio, yang mana apa namanya, sampah tisu, yang mana sampah plastik ya, yang mana sampah botol, teman-teman. Jadi harus sudah terpisah semuanya, teman-teman. Karena kalau enggak, teman-teman, si petugasnya itu ya, teman-teman, enggak akan mau ngambil, teman-teman. Jadi kalian udah naruh sampah di depan pagar ya, teman-teman, dan semua sampah tuh harus ditaruh di depan pagar ya, teman-teman ya, depan depan rumah kalian gitu ya. Jadi pada saat petugasnya datang itu tinggal ngambil gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin sampahnya tidak terpisah ya, teman-teman, kalian acak-acakan lah ya, amburadul lah ya, sampahnya semuanya di apa namanya, dijadiin satu gitu ya. Itu petugasnya nggak akan mau ngambil, teman-teman. Jadi percuma kalian bayar sampah, tapi sampah kalian tuh nggak akan pernah diambil gitu. Jadi kalian harus memisah-misahkan jenis-jenis sampahnya, teman-teman ya. Ini aku kasih contoh ya, teman-teman ya. Ini salah satu contoh bio ya, teman-teman ya. Sampah bio. Jadi sejenis sayuran apa namanya? Ya pokoknya bio lah ya, kalian tahu ya. Di luar plastik, kertas ataupun botol ya. Ini bio namanya ya. Nah, ini harus dipisah, teman-teman. Dalam satu tempat ini ya, atau plastik gede ya, teman-teman ya.
Ini yang kedua teman-teman ya. Open honey. Ini yang kedua, aku nggak mau nge-shoot terlalu dekat ya teman-teman, karena ada animal yang kecil-kecil itu yang terbang-terbang itu ya. Ini tisu ya teman-teman, tisu ya nih. No honey. Jadi di sini ada tisu ya teman-teman ya, jenisnya tisu, terus kayak wanita tuh maaf ya kayak pembalut gitu ya teman-teman ya. Terus kayak kapas gitu teman-teman. Nah, ini di sini ya teman-teman ya. Nah, ini yang ketiga teman-teman ya. Ini yang ketiga adalah sampah plastik. Ya, nih kalian bisa lihat ya. Plastik, pokoknya semua jenis plastik-plastikan ya teman-teman ya. Nih ya. Kayak plastik es krim gitu ya, plastik cemilan atau apapun itu jenisnya plastik ya teman-teman ya. Dan sebenarnya sih nggak hanya plastik aja ya, ini untuk jenis yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi kayak besi gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya aja kayak gini teman-teman nih. Ini besi dari alat grill ya teman-teman ya. Ini masuk ke kategori plastik teman-teman. Nah, ini adalah yang keempat ya. Ini yang keempat. Ini salah posisi nih. Nah nih, wrong position. Ya, correct. Ya, tadi tisu ya teman-teman, salah posisi. Ini yang keempat adalah sampah jenis kertas, teman-teman. Kertas, kardus, semua di sini ya teman-teman ya. Kertas, kardus terspesial ya. Gitu. Jadi kalau besi, jenis besi-besi atau metal atau apa, itu masuknya ke yang plastik, teman-teman. Dan ini yang jenis yang kelima ya, teman-teman. Jenis yang kelima ini adalah yang bersifat kaca, teman-teman. Ya, yang bersifat kaca. Jadi contoh kayak ini botol ya, teman-teman ya. And this plastic in the up. Dan glass. Ya, I know. Ya, jadi ini yang bersifat kaca ya teman-teman ya, botol atau apapun itu yang bersifat kaca. Jadi kalau misalnya botolnya plastik ya teman-teman ya, masuknya ke sini. Masuknya ya, yang jenis plastik. Bukan jenis kaca ya teman-teman. Jadi harus dibedain teman-teman. Nih ya teman-teman, nih kayak botol kayak gini nih, botol metalik kayak gini, ini masuknya ke sampah plastik ya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman mengenai peraturan sampah di Jerman itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi benar-benar disiplin teman-teman. Karena kalau misalnya kalian salah ya, satu sampah nyasar nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pekerjanya masih mau ngeselecting ya nggak apa-apa. 1-2 sampah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampahnya banyak yang campur aduk, pekerjanya nggak mau ngambil teman-teman gitu ya. Kalian harus bayar ekstra ke pemerintah untuk melakukan itu. Tapi sih kebanyakan sih nggak ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar harus disiplin dalam hal sampah. Ya jangankan sampah ya teman-teman ya. Dalam hal lain aja orang Jerman itu disiplin teman-teman hidupnya gitu ya teman-teman ya, dari hal waktu dan lain-lain mereka disiplin teman-teman gitu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman penjelasan kita hari ini ya teman-teman ya. Nih cuaca cukup cerah, mungkin kita akan melakukan kegiatan di luar teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku. Jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya di like ya teman-teman. Ini suami aku masih belum kerja ya teman-teman, dia kemarin datang ke dokter lagi, ronsen ya teman-teman, ternyata tulangnya itu, tulang kelingkingnya itu masih belum nyatu teman-teman. Jadi dia ekstra 2 minggu teman-teman untuk istirahat lagi teman-teman ya. Jadi totalnya 6 minggu teman-teman ya, tambahan dengan yang 2 minggu ini teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku. Kalau suka dengan videonya boleh di like ya teman-teman. Dan semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman ya. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas buat semuanya. Ciao.